Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama saya Sel Founder Almeida dari program studi manajemen Universitas Tidar. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil proyek PJBL Manajemen Keuangan 2 tahun 2025 yang berjudul Analisis Keuangan PT Armada Berjaya Trans Tbk tahun 2022-2023. Selanjutnya, adapun struktur presentasi ini terdiri dari lima bagian. Bagian utama, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kajian kinerja dan fundamental, yang ketiga ada struktur modal, yang keempat kebijakan dividen, yang kelima kesimpulan dan saran. PT Armada Berjaya Trans Tbk atau dikenal dengan kode saham Jaya merupakan perusahaan yang berdiri pada tahun 2012 dan bergerak di bidang jasa transportasi dan logistik, khususnya dalam penyewaan kendaraan angkutan barang. Perusahaan ini mulai mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 dengan tujuan untuk memperluas jaringan bisnis serta meningkatkan transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan usaha. Berikut struktur kepemilikannya dimiliki oleh PT Prima Globalindo Logistik Tbk sebesar 42,46%, dan ada Darmawan Suryadi dan Cap Astrid Patricia serta masyarakat umum sebesar 32,46%. Kajian kinerja operasional berbasis aset. Kinerja operasional perusahaan menunjukkan peningkatan positif. Net Operating Working Capital atau yang sering disebut NOWC naik dari 46,95 miliar di tahun 2022 menjadi 50,30 miliar di tahun 2023. Berikutnya ada Total Operating Capital atau yang disebut TOC meningkat dari 99,49 miliar menjadi 120,83 miliar, dan NOPAT atau laba operasi setelah pajak meningkat dari 4,76 miliar menjadi 9,97 miliar. Hal ini menandakan efisiensi pengelolaan aset yang lebih baik. Berikutnya, kajian kinerja nilai tambah. Untuk nilai tambah perusahaan, Market Value Added atau yang disebut MVA di tahun 2023 tercatat sebesar 30,61 miliar. Economy Value Added sebesar 2,41 miliar. Walaupun nilainya masih negatif, di beberapa aspek terjadi perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan persepsi pasar. Berikutnya ada kajian kinerja profitabilitas dan efisiensi aset. Kinerja fundamental perusahaan juga mengalami perbaikan. Break-even point atau yang sering disebut BEP naik dari 4,64% ke 8,597%. Return on Investment atau yang disebut ROI meningkat dari 3,42 menjadi 6,68%. Dan ada Return on Equity atau yang disebut ROE dari 3,81% ke 8,56%. Yang terakhir ada Operating Profit Margin atau yang disebut OPM meningkat dari 7,43 menjadi 15,8%. Namun beberapa rasio efisiensi aset menunjukkan tren yang beragam. Inventory turnover menurun dari 5,935 kali menjadi 2,81 kali. Receivable turnover naik dari 4,91 ke 5,13 kali. Sedangkan fixed asset turnover sedikit menurun dari 1,41 ke 1,38 kali. Berikutnya, kajian kinerja likuiditas dan nilai pasar. Untuk rasio likuiditas terjadi penurunan. Current ratio turun dari 4,43 ke 1,69. Berikutnya, Quick ratio dari 2,81 ke 1,00.
serta cash ratio dari 0,68 ke 0,25. Namun dari sisi pasar, PE ratio dari tahun 2023 berada di angka 8,87, PB ratio sebesar 0,75, dan market to book sebesar 0,748. Hal ini menunjukkan bahwa saham Jaya masih under value di pasar modal. Berikutnya ada struktur modal, kebijakan pendanaan. Perusahaan mulai menunjukkan pergeseran dalam kebijakan pendanaan. Debt to capital ratio naik dari 1,97 di 2022 menjadi 10,15 di tahun 2023. Sumber utama pendapatan pendanaan berasal dari utang pembiayaan konsumen jangka panjang. Selain itu, juga terdapat liabilitas sewa pembiayaan jangka panjang yang meningkat. Hal ini menggambarkan strategi pembiayaan yang mulai berimbang antara utang dan ekuitas. Berikutnya ada struktur modal, teori trade-off. Pergeseran strategi pendanaan ini sesuai dengan trade-off teori yang menyatakan bahwa perusahaan akan menyeimbangkan antara manfaat penggunaan utang seperti penghematan pajak dengan resiko keberangkutan. Pada tahun 2022, perusahaan cenderung konservatif, namun di tahun 2023 mulai mengadopsi pembiayaan campuran guna mendukung ekspansi usaha. Selanjutnya ada kebijakan dividen. Dividen payout ratio yang disebut DPR turun sedikit dari 65,71% di tahun 2022 menjadi 62,27 di tahun 2023. Penurunan ini tergolong wajar dan perusahaan tetap konsisten membagikan dividen. Dalam perspektif signaling teori, kebijakan ini mencerminkan optimisme manajemen terhadap kinerja dan prospek keuangan perusahaan, serta memberi sinyal positif bagi para investor. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, kinerja keuangan meningkat terutama dalam hal profitabilitas. Yang kedua ada EVA dan MFA masih negatif namun menunjukkan tren perbaikan. Rasio likuiditas menurun menjadi perhatian utama. Saran dari saya, perusahaan perlu meningkatkan manajemen likuiditas dan fokus pada peningkatan nilai tambah ekonomi serta menyusun perencanaan utang jangka panjang yang terkendali dan strategis. Berikut data dan analisis ini berdasarkan laporan keuangan PT Armada Jaya Trends tahun 2022 dan 2023, data dari Bursa Efek Indonesia, materi PJBL Analisis Keuangan 2025, dan website resmi perusahaan armadaberjaya.com. Demikian pemaparan materi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.